Koko tuh kemarin batuk kan. Tiba-tiba kepikiran bikin itu jeruk nipis. Kan katanya kalau jeruk nipis sama kecap manis tuh bagus tuh. Koko nggak suka kecap manisan dan juga nggak ada kan. Iya. Akhirnya kita akan pakai garam. Beneran langsung nggak gatel. Terus. Itu wajib dicoba sih. Boleh dicoba. Kalau nggak ada jeruk nipis bisa pakai lemon. Jadi buat kalian yang sedang kurang sehat, semoga ini bisa jadi manfaat buat kalian. Makanya hari ini kita akan bahas 11 buah yang baik untuk Bukan. Kita hari ini akan bahas 11 negara yang punya peraturan aneh. Seaneh apa sih? Anda seperti acara-acara yang ada di TV ya. Acara apa sih? Ini apa sih, guys? Tapi Aneh buat apa? Tapi buat orang yang kayak aku belum pernah ke luar negeri. Semua pernah tuh. Aku pernah ke Shanghai. Itu memang Koko pernah dengar ada beberapa negara tuh yang punya peraturan tersendiri kan. Kalau kayak di Shanghai itu nggak boleh kayak drone gitu, nggak boleh. Bisa ditembak itu drone-nya. Iya, karena Shanghai masuk Cina ya. Iya. Itu nggak boleh. Emang kan agak tertutup kan Cina kan. Jadi memang dianggap tabu ya kalau kita nerbangin drone gitu. Takut dikira mata-mata. Iya, kayak mengganggu privacy gitu loh. Yang repot itu yang ada di Amerika kalau setahu Kenapa? aku. Amerika itu tuh dia tuh kan kalau nggak salah ya peraturan dia kan dibagi ke masing-masing negara bagian. Jadi kayak misalnya aku lagi ada di negara bagian A, misalnya aku pipis sembarangan, hukumannya misalnya 10 tahun penjara. Tapi kalau aku ke negara bagian B di Amerika bisa beda, bisa yang seumur hidup. Wow, bisa gitu ya? Sama kayak bawa senjata juga sama katanya di situ. Kalau umur-umur tertentu di negara bagian yang A misalnya hukumannya apa, yang B apa, malah boleh misalnya gitu. Iya. Nah, jadi bisa beda-beda ya guys. Jadi kalau misalnya pergi ke mana-mana itu mendingan pelajarin dulu kebiasaan tersebut. Kayak misalnya Singapura, orang kan Indonesia paling sering ke Singapura. Nggak boleh makan permen karet kalau di Singapura. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Hukumannya kan bisa apa gitu. Karena Singapura kan bersih banget ya, jadi sampai permen karet pun tuh nggak boleh. Pasti kalau misalkan kita ketahuan makan permen karet tuh pasti ditegur sih. Betul. Iya. Kalau misalnya kita ke negara mana kayak Aussie, kita juga mesti tahu tuh kira-kira apa yang boleh dan nggak boleh di situ. Karena konyol juga kalau misalnya kita turis ke sana ya, kita nggak tahu, kita ngelakuin. Iya. Karena ada kena masalah gitu istilahnya. Jadi kita mau share ya hari ini 11 negara yang punya peraturan agak aneh sih sebenarnya. Cuma mari kita baca. Seaneh apa sih? Kayaknya coba lah ya. Saya malah sama dengan Anda. Oke, yang pertama Jepang. Jepang. Jepang itu kan negara yang dikenal sopan santun dan etikanya baik ya. Apa tuh yang aneh tuh di Jepang? Nah, yang aneh itu adalah pertama, ini makan sih. Kalau makan sushi itu harus sekali suap, jangan digigit. Sushi yang digigit itu menandakan bahwa kamu melecehkan chefnya. Nah, oh jadi harus langsung gitu? Iya, jadi harus sekali suap gitu. Kalau makan sushi sekali suap. Kan ada ya yang mungkin nggak tahu nggak muat atau pingin icip-icip dulu setengah dulu lah digigit. Bener juga ya. Kayaknya aku nggak pernah lihat ada orang di Jepang yang makan sushi itu cuma satu gitu. Maksudnya digigit setengah kan? Iya. Mereka langsung makan ya? Iya, langsung makan. Oh, mungkin mereka makan semua, baru di situ mereka punya dan rasain itu enak apa enggak kali ya? Ya mungkin ya. Karena mungkin ada beberapa sushi yang kurang enak misalnya gitu kan. Iya. Tapi mereka pun tetap makan satu gitu. Satu langsung hap gitu. Terus ada satu lagi. Ini baru tahu. Kalau kamu lagi makan nih sama teman gitu ya, jangan ngoper makanan dengan temanmu menggunakan sumpit. Itu bener. Itu tidak sopan. Koko paling sering lihat itu. Koko paling sering lihat itu di acara-acara kayak pembahasan mengenai budaya Jepang. Itu paling dilarang katanya. Paling dilarang ya. Mereka nggak boleh ngoper pakai ini sumpit. Nah coba kamu sumpit kita makan. Makan satu kan. Ini sumpit. Enak nih. Iya, bagi dong. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ya memang, tapi itu yang sumpit sih itu memang sering denger sih. Tapi lagian juga secara logis juga emang kayaknya kurang gimana gitu nggak sih guys? Tapi kadang-kadang di Indo juga sering tau. Apa contohnya? Ya kayak misalnya ini enak nih gitu loh. Tapi kan itu ngambilin pakai apa sih? Misalkan ada makanan lagi makan sama teman gitu ya, kan ngambilin. Oh enggak, maksudnya kadang-kadang ada yang nggak tahu. Kayak misalnya kita nih lagi ada di sushi teh lah misalnya. Yang ini enak nih ya. Tiba-tiba kamu juga ambil gitu loh. Kadang-kadang nggak ngeh gara-gara kita kan iya kali ya.
beda iya, kan. Iya, beda sih. Makanya kalau ke Jepang itu, nah itu tuh mesti hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini, takutnya ada orang kayak gitu. Kadang-kadang sendok ke sendok, ke garpu ke garpu. Iya, garpu ke garpu, kan? iya udah. Biasanya bakso tuh yang kayak gitu. Bakso? Iya, enak nih. Gitu. Masa sih? Emang kita pernah nggak ngelakuin bakso ke bakso? Kayaknya nggak pernah deh. Saya dari garpu ke garpu gitu. Iya, kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah ya. Nggak tahu deh, mungkin apa aku salah inget ya. Tapi memang itu sempit-sempit emang nggak boleh. Iya, nggak boleh di Jepang. Dianggap nggak sopan guys. Oke. Berikutnya yang kedua, Tiongkok. China ya. Iya, kalau kamu menjalani LDR sama pacar kamu di Tiongkok, jangan kasih dia bunga saat kalian bertemu. Hah? Oke. Iya. Terus? Karena kalau di Tiongkok itu pemberian bunga diasosiasikan sebagai kematian. Oke. Nggak sopan itu kalau di Tiongkok. Jadi mesti kasih apa ya kalau udah lama? Oh, jadi kalau misalkan di Tiongkok tuh kalau ngasih bunga tuh kayak nyumpahin dia cepat mati gitu loh guys. Jadi kayak bunga itu melambangkan kematian kali ya. Kayak karangan bunga gitu. Iya, kesannya seperti bunga. Itu ya, karangan bunga untuk orang yang udah nggak ada ya. Iya, ini jadi agak, tersinggung. Ini agak baru sih. Iya kan. Ini agak baru sih. Padahal kan maksudnya kalau ketemu gitu ya, kan biar romantis gitu kan, ngasih bunga gitu kan. Dan kebiasaan ini kan dilakukan oleh orang barat ya. Iya. Bayangin kalau orang barat ini punya pacar di Cina. Dia nggak tahu, ya kan? Tiba-tiba diputusin saat itu kan konyol juga kan. Benar. Oke. Tapi ini beneran loh, baru tahu loh. Baru tahu ya? Aku juga baru tahu sih. Memang ya. Kalau nonton film China memang nggak ada yang kasih bunga sih. Nggak ada. Iya sih memang bener ya. Kayaknya emang nggak ada sih. Nggak ada ya film Cina yang ngasih sih. bunga gitu kasih kayaknya. Bunga, ya. Iya, nggak ada. Sungguh aneh. Aduh, rambut aku berantakan guys. Apa ya? Oke, yang ketiga. Berikut. Turki. Oke. Kalau kamu di Turki mau muji makanannya, muji tuh apa maksudnya? memuji makanannya, itu jangan pernah kasih isyarat gini. Oke, kenapa tuh? Ini kan artinya apa kalau di Indonesia? No. Enak banget, enak, lezat gitu ya. Tapi kalau di Turki tuh enggak. Kalau di Turki itu memberikan isyarat itu kamu dianggap menghina dan menantang mereka. Artinya apa tuh? Buat mereka di situ nggak ditulis ya? Nggak ditulis sih. Kalau di Indonesia kan isyarat ini artinya enak gitu ya. kan. Tapi kalau di Turki enggak, itu tuh kayak menghina gitu loh. Jadi jangan pernah kayak gini sama orang Turki ya. Kalau nggak salah sih orang Indonesia banyak loh yang ke Turki loh. Iya banyak sih. Banyak juga semoga yang merit gitu kan sama orang Turki. Ini semoga bisa jadi informasi buat kalian ya. Iya. Mungkin boleh kali gini, cuma jangan pada saat dia memuji makan. Iya, karena di sini konteksnya sih bilang kalau mau memuji makanan sih. Kalau memuji makanan. Itu baru tahu loh. Iya. Buat teman-teman yang biasanya tuh yang suka ke luar negeri tuh Turki memang jadi salah satu destinasi sih. Ada ini tahu destinasi yang balon-balon banyak itu loh. Yang padang pasir ya? Iya. Ya kan? Di padang pasir. Padang jadi kayak padang pasir tapi dia nggak terlalu bersang. Balon-balon udara, iya. Ya, jadi kita kalau nggak salah nih, kalau aku nontonnya tuh jadi kita di sini nih, terus bayar sekian, nanti kita naik. Tapi nggak di situ doang, ternyata banyak juga yang balon udara juga. Iya benar. Jadi kalau kita lihat tuh kayaknya balon udara banyak banget. Keren banget. Aku pernah lihat benar-benar. Itu jadi destinasi yang salah satu dituju sih. Betul. Situ idaman. Kan, ya, teman-teman Muslim biasanya menjadikan Turki itu salah satu tempat destinasi. Iya. Kalau buat yang non Muslim tuh memang situ katanya bagus-bagus. Iya. Katanya di situ ya pertemuan antara budaya Eropa lama sama budaya Timur Tengah. Jadi itu memang agak eksotik di situ. Ayo kapan ke Turki? Wow. Oke, lanjut aja ya. Tunggu subscriber saya sebanyak Atta Halilintar dong. Bantuin dong guys, bantuin biar aku ke Turki. Lalu selanjutnya Thailand. Nah, Thailand. Udah pernah ke Thailand? Pasti kamu tahu kalau warga Thailand itu menjunjung tinggi loyalitas kepada rajanya. Iya benar. Benar sih, emang benar sih. Bahkan saat menonton bioskop, lagu kebangsaan selalu diputar sebelum film dimulai. Ini kayak ada salah satu negara yang melakukan hal yang sama. Jadi setiap sinema sebelum mulai itu biasanya nyalain lagu kebangsaan dulu, dan ya? mereka konser berdiri dulu, ada yang pegang dadanya gitu. Ada yang kayak gitu. Thailand termasuk berarti? Iya. Maka dari itu kalau kalian di Thailand, hindarilah bercanda atau bergurau tentang kerajaan. Wah, ya. Karena gurauan itu sangat ofensif di mata orang Thailand. Jadi nggak boleh guys kalau ke Thailand tuh kayak nyinggung-nyinggung masalah kerajaan itu sangat-sangat dilarang sih. Terakhir ada berita memang ada sedikit demo ya atau unjuk rasa di Thailand itu. Oh, ya? Aku jarang baca berita. Sangkut pautnya dengan ini masalah kerajaan ini. Kenapa yang kau baca? Wah,
mesti baca lebih lengkap lagi sih. Oh iya. Buat kalian yang tahu boleh masuk ke kolom komentar. Betul. Kalau terakhir sih gitu, jadi ada masalah di negara Thailand mengenai monarkinya, kerajaannya gitu. Ya semoga cepat selesai karena mereka unjuk rasa di saat lagi pandemi begini. Iya, kan harusnya kita social distancing ya. Ya. Tapi malah demo. Dan malah jadi makin panas. Iya. Ada masalah lagi gitu loh. Oh gitu. Iya dong. Jadi kan masalah pandemi plus masalah itu. Iya. Ya semoga lah cepat selesai ya. Lalu berikutnya, ada Jerman. Jerman sebagai negara yang terkenal dengan orang-orang yang keras. Yes, betul. Jerman juga memiliki tata krama yang sangat ketat. Bila kamu berbicara dengan orang Jerman, jangan mencoba menyembunyikan tanganmu. Jadi menyembunyikan ke belakang gitu loh guys. Kayak memegang sesuatu gitu loh. Ngobrol jangan kayak begitu ya? Iya, jadi kayak nyembunyiin tangan di belakang gitu, nggak boleh. Karena coba kita baca ya. Menyembunyikan tangan dianggap tidak menghargai lawan bicara dan membuatnya sakit hati. Jadi nggak boleh. Saat kamu makan bersama orang Jerman, jangan meletakkan tanganmu di pangkuanmu. Nah, maksudnya gimana tuh? Ngobrol begini nggak boleh gitu? Iya, nggak boleh. Letakkan tanganmu di atas meja. Biar ia bisa memegang tanganmu dengan penuh cinta. Maksudnya ini dalam konteks lagi hubungan kali ya, maksudnya pacaran gitu kali ya. Iya mungkin ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita ketemu orang untuk hubungan kerjasama gimana? Ya mungkin emang etikanya gitu kali ya, maksudnya. Tapi strict juga ya. Nggak boleh ditaruh di pangkuan gitu ya. Sama kalau lagi misalnya ngobrol sambil berdiri gitu, kadang-kadang kan kita suka begini gitu, gimana gitu. Kalau ini sering banget. Kalau ini suka apa kabar bro? Gitu kan kok suka gitu. Kalau saya sih enggak, tapi kalau lagi ngobrol nih iya. Iya sih suka gini-gini sambil goyang kanan kiri bener, tangan ke belakang. Iya benar sih. Perhatiin banget. Ya kan? Iya, tapi kalau saya enggak. Tapi kalau pas udah mulai ngobrolnya tuh kadang-kadang suka kebiasaan begitu. Nggak boleh. Kalau di Jerman tuh nggak boleh. Nggak boleh gitu kok. Teman-teman Jerman nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata apa katanya nggak sopan ya? Kalau menyembunyikan sesuatu. Kayak menyembunyikan sesuatu terus kayak bikin lawan bicara itu kayak sakit hati gitu. Nggak tahu sih sakit hati kenapa ya? Ya mungkin. Ya karena menyembunyikan sesuatu itu dianggap menyembunyikan. Iya. Mungkin ofensif ya. Wah ini banget sih. Informasi yang nggak pernah aku dengar. Sama aku juga ini cukup unik ya. Kalau gitu. Sompi tadi di Jepang pernah dengar. Iya, pernah gitu. aku juga. Kalau yang ini Turki juga baru tahu. Iya, aku juga baru tahu. Jerman malah nggak boleh begini. Kalau Thailand kok tahu nggak boleh. Tapi rata-rata negara monarki memang nggak boleh ngomongin soal kerajaannya terlalu ini sih. Iya. Iya, lebih baiknya begitu. Karena ada beberapa negara yang kerajaan atau negara monarki itu berapa yang sensitif. Kecuali ada sedikit banyak negara sih. Oke, kita judge selanjutnya. Ada dong, ada dari Belanda. Oke. Kalau di Indonesia mungkin biasa banget ya lihat orang jalan di jalur sepeda motor, di jalur sepeda atau motor di trotoar. Tapi jangan kamu terapkannya di Belanda. Kalau kamu jalan kaki di jalur sepeda di Belanda, bisa-bisa kamu langsung didamprat. Kalau ini sering tuh teman-teman Koko yang memang pernah main di Belanda. Di Belanda itu tuh jumlah sepeda itu malah jauh lebih banyak daripada jumlah otomotif lainnya. Oh iya. Dan lampu merah mereka itu tuh kan bisa di sini kan cuma mobil, motor gitu kan, sama jalan kaki. Kalau mereka tuh plus sepeda juga. Tapi sebenarnya kan kalau sepeda ada juga ya, sepeda ngikutin sepeda apa kendaraan motor lainnya gitu, mobil motor. Maksudnya kan kalau pas kita naik sepeda nih. Kalau di sini, iya. Kalau di sana enggak, karena jumlah sepeda tuh jauh lebih banyak. Ya soalnya. Iya. Teman Koko yang main ke Belanda itu bilang bahwa malah beberapa otomotif mereka tuh nggak begitu jarang ada yang mobil baru. Mereka tuh kadang-kadang tuh kendaraan lama. Iya. Gitu loh, dan banyak kan tuh sepeda. Antik-antik ya? Mungkin, atau gara-gara kebanyakan larinya ke sepeda. Buat sehat juga sih guys sebenarnya. Iya nggak sih? Bisa satu atau mungkin kebiasaan juga dari zaman dulu. Iya, mengurangi polusi juga mungkin. Kalau di Belanda menjunjung tinggi apa namanya? Ramah lingkungan pokoknya ya gitu. Dan mereka itu memang disiplin banget katanya negaranya. Negara itu diatur banget katanya sih gitu ya. Makanya negaranya memang maju. Negaranya maju. Tapi memang bener sih, kalau kalian pernah nonton film Jackie Chan, judulnya Who Am I, ada satu scene di mana scene itu tuh di Belanda. Itu bahkan orang-orang pekerja ya, maksudnya karyawan-karyawan berdasi itu semua pakai sepeda. Semua jenis sepeda loh. Sepeda kan ada yang sepeda sepeda gunung,
Iya. Ada yang BMX, ada yang sepeda pasar, tahu kan kalau ibu-ibu, cewek-cewek yang santai. Bahkan Koko pernah lihat ada di sepeda Belanda? Yang ya di Belanda sepeda yang dia itu kayak baringan gitu. Maksudnya gimana baringan? Jadi di baringan gitu, agak begini. Dia punya apa ininya di depan. Lucu kan? Ada stangnya gimana? Ah, itu bingung. Enggak tahu di stangnya gimana, aku nggak lihat. Nah, sama mereka punya jasa sewa sepeda di tepi jalan. Pakai apa namanya? Oh iya, itu juga aku pernah nemuin di Cina. Jadi kalau di Cina itu waktu di Shanghai bisa sewa ya? Bisa sewa pakai aplikasi gitu. Nah, nanti sepedanya setelah pakai udah ditaruh di tempat tujuan kita, tapi yang penting ditaruh di pinggir jalan aja gitu loh. Jadi kita nggak usah balikin lagi ke tempat asal kita ambil itu sepeda, ngerti nggak? Dan kayak hampir di setiap jalan tuh banyak banget sepeda di pinggir jalan gitu loh kok. Nah kan sempat nanya ya sama temen sih, kok bisa ya, maksudnya banyak banget sepeda gitu kan? Iya, itu pakai aplikasi. Wah, canggih juga ya. Yang lucu adalah kadang-kadang kita kepikiran nggak sih, negara maju malah nggak terlalu, malah sangat mentingin itu ya. Iya. Aneh gak sih? Iya. Kadang-kadang kita mikirnya justru negara maju kan yang wow mobil di mana-mana, ya kan, motor. Ini enggak. Ya di sana juga ada sih, cuma ya gitu. Tapi concern ya, mereka concern gitu. Concern gitu. Mungkin kalau orang-orang yang pingin sekalian olahraga gitu ya, naik sepeda gitu kan, itu kayak disediain fasilitas sama pemerintahnya gitu nggak sih? Dan kayaknya Koko yakin sih masyarakatnya juga support. Gitu, nggak ada isinya tuh maling sepeda gitu. Nah itu kalau di Cina aku mikirnya gini ya, buset, sepeda banyak banget geletakan di pinggir jalan, nggak ada yang maling apa gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan ibaratnya kan ya ada aja lah kesempatan gitu kan buat digade apa gimana gitu. Tapi kalau di sana enggak gitu loh. Iya sih, karena dipakai buat yang bingung itu sih tadi ya, negara maju malah sangat mikirin loh sampai ke situ. Iya. Keren sih. Mungkin berharap suatu saat nanti Indonesia bisa kayak gitu lah ya. Amin. Amin. Ragu ya. Amin. Lanjut yuk. Nah, yang ketujuh nih guys, Rusia. Nah, ini negara besar juga nih. Iya, Rusia. Kalau lagi jalan-jalan ke Rusia dan ingin berkenalan dengan orang lokalnya, hati-hati ya. Kenapa nih? Di Rusia, memberi senyum kepada orang asing dianggap tidak sopan. Oke. Senyuman itu cuma diberikan ke orang-orang yang sudah kamu kenal. Jadi jangan heran kalau di Rusia itu wajahnya jutek-jutek semua. Karena itu adalah bagian dari tradisi. Betul. Ada satu YouTuber dari Indonesia yang di Rusia, lupa namanya, memang pernah ditanya sama orang-orang Indonesia mengenai hal ini. Dan memang mungkin ini kali ya. Jadi dan orang Rusia tuh individualis banget gitu, gue lulu gitu, nggak peduli gitu. Betul. Beda banget sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan maksudnya kadang sama orang yang kita kenal aja, misalkan simpel ya, sama satpam gitu, satpam komplek itu kan kita juga maksudnya ya udah senyum aja gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa Indonesia itu disebut negara yang ramah. Iya, ramah. Kalau orang-orang luar yang kesini tuh suka ngeliat, ih kok kayaknya pada senyum semua ya gitu. Kalau ini malah Koko pernah dengar di Amerika, cuma lupa di negara bagian mana. Kalau misalnya kita lihat ada satu lawan jenis kita, terus kita kayak ngeliatin, terus kita senyum. Kalau di Rusia kan katanya itu dianggap gak sopan kan? Iya. Kalau di sana di negara bagian itu katanya justru kesannya ketertarikan. Ketertarikan ya? Iya. Iya. Pernah dengar. Dan kayak begitu. Kalau misalnya kamu cewek nih digituin sama cowok di sana, kamu siap-siap aja dia samperin kamu. Pasti say hi. Oh, bukannya yang ini ya? Nggak tahu sih, aku pernah baca atau denger di mana, nggak tahu ya, aku agak lupa juga sih. Itu kalau senyum kayak gitu tuh kayak menandakan ketertarikan dan bisa kayak ngajak nikah gitu. Oh, situ mah nggak ada ajak nikah, ajaknya udah mulai enggak. Oh gitu. Pasti ajaknya udah enggak. Ke orang situ soalnya nggak bikin nikah. Nikah tuh udah step yang jauh banget. Iya, sekian lah. Nah, biasanya mereka tuh ajaknya minum. Kalau di sini, kalau mereka kan di sana minum itu kan upaya untuk ngobrol lebih dalam kan. Iya. Jadi di PDKT. Can I buy you a drink kan? Itu udah tanda dia mau PDKT. Jadi kalau misalnya kamu di negara bagian itu disenyumin sama lawan jenis, kamu siap-siap aja dia datengin kamu. Cuma dua, dia ngajak minum sama minta nomor telepon. Hati-hati guys. Tapi beda dengan di Rusia sih. Rusia nggak bisa kayak gitu. Iya, nggak bisa. Malah dianggap nggak sopan guys. Yes. Sebenarnya di sini juga nggak sih? Di sini. Coba ini deh, kamu lagi di pasar swalayan. Mungkin tergantung konteksnya kok. Gini deh, kamu di mall misalnya. Sering lihat kamu senyum-senyum, aneh juga kan? Ya, Indonesia sebenarnya juga sama sih. Sama, cuma maksudnya gini loh, kalau di Rusia kan mungkin sama
pekerja gimana ya, sama ya kayak gitu, kayak misalnya kita ketemu satpam, ketemu pedagang, mungkin mereka straight aja gitu loh mukanya, ngerti gak sih? Kalau di Indonesia tuh masih bisa senyum, mungkin kalau ada hubungan antara lawan jenis, kalau misalnya lawan jenis tapi lagi ada maksudnya itu kayak gitu ya, tempat tertentu dalam konteks tertentu, itu kan kalau di Indonesia ramah-ramah aja. Kalau sama pedagang kayak kok tadi senyum sama security komplek ya, karena naik mobil. Ya, coba lucu kali ya kalau misalnya di soalnya ketemu satpam gitu ya, kita senyumin tapi kita nggak lepas senyum terus, pasti dihabisin sih. Iya sih. Ya mungkin konteks tertentu guys, mungkin di Rusia juga nggak sekaku itu nggak sih? Tapi kayaknya jadi. Masa sih? Banyak tau di acara-acara tertentu ya. Jadi ada orang dari negara mana gitu suka ngomong orang Rusia itu gitu. Iya. Agak keras gitu. Tapi nggak tahu juga. Ya mungkin emang itu udah budayanya lah ya. Oke. Lanjut yuk. Yuk. Ke Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan, sorry. Kalau di Indonesia, mungkin kamu udah biasa melihat orang saling tegur sapa di transportasi umum. Ya, emang iya ya. Tapi ya sih suka sih. Kalau kayak di transportasi umum biasa sama ibu-ibu. Kalau sama ibu-ibu kita kayak suka ngobrol gitu loh. Ngerti nggak sih? Minimal kayak iya gitu kali ya. Kayak misalkan senyum-senyum basa-basi lah, yes, gitu loh gitu. Tapi kalau misalkan di Korea itu enggak guys, berbicara dengan volume keras di transportasi umum dianggap kejam di Korea dan mengganggu kenyamanan pengguna lainnya. Jadi kalau kamu berlibur ke Korea dan ingin ngobrol sama teman kamu, mending lewat WhatsApp aja deh kalau lagi di transportasi. Mungkin maksudnya adalah jangan terlalu kurang lebih sama kayak di sini sih. Sama sih, kalau mengganggunya kalau di sini ya kadang-kadang pernah juga sih nemu di bus Transjakarta misalnya, kadang-kadang ada temen kayak mereka temenan gitu ngobrol, kadang kencang banget gitu. Tapi nggak ada yang berani negur. Enggak kok, tapi kalau ya mungkin kalau sekarang karena pandemi kan, terakhir sih naik kereta gitu kan, ngobrol aja nggak boleh, ngerti nggak? Ya, ngobrol pandemi aja nggak boleh karena pandemi. Kalau nggak pandemi? Kalau nggak pandemi sih enggak sih. Kadang-kadang ada yang ngobrol kencang, kita juga diemin nih. Iya, kecuali mungkin ada yang ngadu gitu loh, ada yang ngadu sama petugas, mungkin kan bisa aja petugas nyamperin terus kayak tolong ya dikecilin suaranya. Ya, bisa gitu. juga sih. Bisa juga gitu. Iya. Tapi kalau waktu aku naik naik bus Transjakarta sih jarang ya. Tapi kok ini aneh ya dianggap kejam? Maksudnya kejam gimana ya? Mungkin karena gini, aku pernah dengar cerita ya, di mana kayak di Korea itu kan rata-rata kan mereka kan suka minum ya. Kadang-kadang mereka soju. Mereka mabuk. Bahkan ada berita yang salah satu orang mabuk itu malah berantem sama orang yang lagi di dalam kereta loh. Oh ya? Ya, dan itu lagi masa pandemi. Kayaknya itu bahas di YouTube-nya siapa ya? YouTube-nya Korea Rumit ya kalau nggak salah. Oh iya? Ada yang begitu. Jadi ketangkap kamera pengawas. Ya, dan orang itu mabuk ternyata. Ngomongnya kacau banget. Kalau di translate tuh agak-agak kejam. Ngomel-ngomel. Ya mungkin itu kali ya maksudnya ya. Fisik. Waduh. Kalian kalau mabuk jangan gitu ya. Di sini mah tidak ada dong. Jangan. Kalau ada sih agak keterlaluan ya. Kampungan banget sih. Iya, mabok dalam transportasi umum sih. Itu agak. Kalau mabok di mobil, maksudnya mabok habis itu nyetir kendaraan sih ada-ada aja sih. Jadi ada-ada aja sih. Cuma kalau maboknya di Indonesia ya, mabok di transportasi umum sih norak abis sih itu sih. Iya. Iya nggak sih? Tapi belum pernah lihat sih kalau di Indonesia. Nggak tahu, mungkin kalau kalian pernah ada pengalaman mungkin boleh tulis di kolom komentar. Oke? Kita lanjut. Norwegia adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Kenapa? Nggak tahu. Menurut sensus katanya sih itu. Sensus atau apa? Penduduknya? Iya. Katanya salah satu negara paling bahagia di dunia. Salah satu ya. Coba itu apa tuh? Coba ya. Kalau di Norway, membunyikan klakson di beberapa jalan memang sudah biasa. Maksudnya kalau di negara lain membunyikan klakson di jalanan memang sudah biasa, tapi tidak di Norwegia. Wah, si Kiko gonggong. Kalau di Norwegia, orang-orang kalau membunyikan klakson, kalau ada masalah yang mendesak gitu loh guys. Jadi bukan untuk, kalau di Indonesia kan mungkin klakson itu buat kayak nandain hati-hati gitu. Atau awas atau hati-hati gitu loh, gue mau lewat gitu. Iya nggak sih? Kayak misalnya ada yang mau nyebrang kan kita pasti klakson gitu kan, hati-hati atau awas, saya mau cepat gitu kan. Bener. Jangan sampai pas kamu jalan di Norwegia naik mobil terus kamu klakson. Kenapa? Karena bisa-bisa orang yang sejalan itu kayak panik gitu loh.
Oh, mungkin maksudnya adalah kalau di Norwegia itu klakson itu sesuatu yang sangat urgent ya. Iya ini klakson itu kalau ada masalah yang mendesak gitu. Mungkin kalau dia harus cepet-cepet ke rumah sakit gitu misalkan. Tapi sebagai negara yang dianggap paling bahagia ya, kayaknya memang masuk akal sih. Pasti akan terbentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kalau agak gimana sih, klakson itu kan annoying ya, mengganggu sebenarnya berisik sih sebenarnya. Ternyata kalau buat mereka kan sebagai sebuah pertanda yang nggak biasa gitu. Iya ya mungkin sih. Tapi kalau di Indonesia klakson itu sebagai mainan. Kadang mainan tahu. Kalau di kota-kota besar sih gitu ya. Iya. Ada salah satu kota yang semua kalian pasti tahu lah, aku nggak berani sebut ya. Iya. Katanya kalau di kota itu nggak naik kendaraan mobil gitu ya, atau motor bahkan. Kalau nggak nyalain klakson tuh kayak bukan orang situ gitu. Iya. Jadi di kota itu tuh berisik banget. Sebayangin. Iya, ya kalian tahu sendirilah apa kota itu ya. Iya. Soalnya kadang juga yang ngerasain kan kalau kita kan di jalan sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan lagi di jalan yang bener terus kayak orang tuh buru-buru dan klaksonin berkali-kali kayak juga agak gimana nggak sih? Klakson brutal gitu ya. Iya, kayak gitu, kayak gue juga maunya maju, cuma ya gimana depan nggak bisa gitu loh. Kalau ketemu case yang kayak macet ya, itu menurut aku sih agak sorry ya nih, menurutku sih agak stupid ya. Iya. Lu kan bisa ngeliat depan gua nih. Iya. Dan tuh nggak jalan ya, tapi cepet-cepet gitu. Iya. Sebenarnya mungkin secara sadar mereka sadar kali ya. Sebenarnya dia tahu juga kalau klakson nggak bakal lebih cepet gitu. Iya. Cuma ya mungkin itu kebiasaan untuk kayak nandain kalau woi gue udah nggak sabar, gue udah kesal nih, lu cepetan deh gitu, maju deh gitu. Udah hijau gitu misalnya kan. Iya, apalagi kalau jauh. Iya kan? Iya, tapi mobilnya masih jauh. Iya, itu paling stupid sih kalau menurut gue. Kalau macet klakson tuh aneh kan. Kecuali ya resenya kayak kamu bilang, misalnya depannya kosong gitu, dianya di belakang nih mau klakson. Ya potong aja. Ada satu lagi yang paling kesel. Misalkan kadang ada ya, kalau Indonesia kan suka lampu merah juga terobos aja. Itu tuh jelas-jelas lampu merah boy, dan lu masih bisa saya klakson gitu loh. Iya benar. Kayak apa sih gitu, lu nggak lihat itu lampu. Ya biasa ada dua ya, satu udah tau merah ngasih klakson. Iya. Kedua hijau, tapi posisi lu tuh jauh. Iya. Ya kan? Kayak pingin buru-buru gitu loh. Ya sabar lah boy, itu kan harus, kalau mobil harus pindahin dulu, lepas rem tangan gitu kan. Ya, maksudnya butuh waktu lah, lu jangan capek lah. Udah kita lanjut aja deh daripada emosi. Jadi mengingat sesuatu yang sangat menyebalkan dong. Iya. Terus di Prancis guys, di Prancis. Kalau di Prancis makan adalah ritual yang suci. Jadi kamu harus tahu tata krama pas makan di Prancis. Salah satu yang paling umum adalah tidak boleh makan sambil berjalan. Wah sering banget aku kalau misalkan lagi makan di mall nggak sih? Kalau makan jajan gitu kan suka makan sambil jalan nggak sih? Nah kalau lihat artikel ini ya, sebenarnya uniknya adalah negara Eropa yang nggak jauh dari Prancis ini, justru malah orang-orangnya suka minum makan sambil jalan. Itu kalau nggak salah Italia. Oke. Jadi kayak orang Italia itu kalau nggak salah ya, kebiasaan sarapan mereka itu adalah mereka itu ke tempat kedai kopi, mereka tuh nggak duduk, mereka itu sambil berdiri. Jadi aku pesan espresso ya, ditunggu espressonya, dikasih kue atau kayak bagel, kue kering gitu. Iya, yang udah include ya. Iya udah include, dan mereka tuh minum, bisa makan-makan pulang. Dan ada juga yang kebiasaan orang yang suka minum kopi sambil di jalan, kayak orang New York. Iya kayak orang New York kan sering banget. Atau nggak gitu. mereka makan burger sambil jalan. Iya benar. Itu nggak boleh guys. Kalau di mana? Di Prancis nggak boleh. Kalau Prancis Prancis sama Inggris deh. Iya. Kebiasaan ini itu dianggap sebagai tingkah yang kasar. Iya. Nggak sopan. Pernah nggak sih nonton film-film yang orang-orangnya diajarin tata krama makan? Yang even bahkan sendok aja dibagi, ada sendok sup, ya kan? Itu rata-rata kayak tata krama di ini nggak sih? Table manners sih itu sebenarnya. Table manners, dan itu kan masih berlaku kan? Iya orang aku ikut kok table manners waktu di kampus. Bener kamu yang cerita tahu? Yang di hotel, makan yang di hotel guys. Sendok aja ada yang sendok khusus sup, ya kan? Iya. Terus, ada sendok yang besar, ada sendok yang kecil, terus setelah makan ya juga deh. Ada. Yang posisi sendoknya begini. Terus juga ini
kain yang buat nutupin apa kalau ada makanan jatuh, serbet itu juga ada artinya. Kalau taruh di pangkuan itu apa, kalau dia taruh di atas meja itu apa, ada artinya. Betul. Tapi aku lupa karena banyak kan. Iya. Itu semua dari negara Eropa atau ya iya, mungkin Prancis atau Italia atau Inggris. Iya. Mungkin feelingku sih Prancis deh. Iya, pokoknya ada satu momen kalau nggak salah ya, kalau serbet itu ditaruh di atas meja, itu tandanya itu kita belum selesai makan, kita mau ke toilet dulu gitu loh. Oh iya. Atau posisi sendok sama garpu sama pisaunya ya? Itu juga ngaruh, itu juga ngaruh. Jadi kalau posisinya gimana, kalau kita tinggal nih, ramuan sajinya nggak berani ngambil, nggak boleh gitu. Aku juga udah gagal lupa sih itu table manner, udah setahun lalu sih. Tapi kalau makan makanan table manner gitu ya, aku bingung kenapa porsinya selalu sedikit-sedikit ya. Iya, nggak kenyang. Tapi enggak sih, sebenarnya kenyang kok, karena kan dia kan ada dia nentuin kalorinya. Ya mungkin ya, maksudnya emang dia tuh dibagi ke gini dikit, tapi ada dibagi beberapa stage gitu loh. Ada appetizer, ada starternya, ada ininya, ini ada main course gitu loh. Jadi kayak awalnya juga sama, ngerasa dari yang appetizer, ih makan segini mana kenyang gitu kan. Ternyata datang lagi, iya. Sampai main course-nya itu sih yang paling bikin kenyang sih. Mungkin itulah kenapa kadang-kadang di meja suka ada menunya ya. Diurutin 1 sampai 5 misalnya gitu kan. Dan kenapa porsinya sedikit supaya memastikan kita masih ada ruang di perut untuk makan menu selanjutnya. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya pinter loh bikin yang gitu ya, cakep-cakep gitu. Iya. Mereka juga nggak cuma jual rasa, jual apa sih namanya? Ada istilah etika sama apa tuh? Estetika. Estetikanya bagus emang kalau di hotel itu. Ya masih ada lagi ya? Terakhir Italia yang tadi Koko bahas. Iya. Nah, kalau di Italia, kalau makan sambil jalan tuh biasa, ya kan? Tadi kan Koko bilang biasa kalau kan? Kalau nggak salah. Nah, kalau kamu ke Italia, itu beli cappuccino, ada tata kramanya kok. Oke. Tata kramanya itu, kamu nggak bisa pesen cappuccino di malam hari. Oke, terus. Cappuccino untuk orang Italia hanya bisa dipesan di siang hari. Pagi. Siang hari. Pada siang hari. Bener. Bahkan itu cappuccino ya? Malam. Iya, cappuccino. Kalau espresso pagi. Espresso enggak ada. Aku pernah tahu tuh kalau espresso biasa pagi. Cappuccino doang sih di sini. Oh, espresso kan dia kecil dan dia punya pekat gitu ya kan, dan memang dia percaya tingkat kafeinnya itu bagus untuk mereka untuk bekerja. Iya, kerja ya. Kalau tadi cappuccino ya. Kalau cappuccino itu kalau nggak salah bedanya dengan latte, cappuccino itu ada foam dari susu. Iya. Nah, jadi dia kopi susu, tapi di atasnya itu ada foam yang ada bentuk-bentuknya, kadang ada gambar-gambar, bisa itu latte. Oh, itu latte. Ya, makanya istilahnya latte art. Latte itu tuh kalau nggak salah dari kata susu. Jadi kopi susu tuh latte sebenarnya. Cuman sekarang kan orang suka bikin cakep-cakep tuh. Kalau cappuccino, kadang-kadang mereka suka gambar juga. Tapi kalau perbedaannya di atasnya cappuccino itu tuh foam dari berbagai susu. Gitu loh. Bedanya tuh cuman di atasnya. Kalau cappuccino tuh ada foamnya. Kenapa cappuccino cuma siang hari ya? Iya. Jadi kalau kita ke Itali, pesan pagi hari atau malam hari dianggap aneh kan. Tapi nggak dikasih tahu kenapa ya? Nggak dikasih tahu kenapa. Aku cuma taunya sih. Ya itu kebiasaan di Itali kayak gitu loh. Cappuccino itu buat siang doang gitu. Jadi kalau pesan pagi atau malam dianggap aneh kali ya. Kayak lu bukan orang Itali gitu loh, kayak aneh gitu nggak sih? Mungkin ada faktor kebiasaan dan budaya kali. Ya budaya sih memang sih pasti. Nah, itu dia 11. Udah selesai ya? Udah. 11 apa tadi? 11 negara yang punya peraturan aneh. Tuh, kita ini ambil dari artikel di IDN Times ya. Betul. Dan kita hanya baca aja sebenarnya dan mengkomenin. Iya. Tapi jujur ya, itu nambah ilmu sih. Beberapa negara aku tahu, beberapa negara aku baru tahu sih. Iya. Yang Turki, Jerman tuh emang agak unik sih. Iya. Unik banget. Iya. Aku suka kopi dan baru tahu juga kalau cappuccino cuma disediain siang di Italia. Oke. Itu aja. Oke. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya bersama saya Wendy dan saya Alvin, dan jangan lupa untuk subscribe, ya, dan komen, juga follow TikToknya like. Alvin juga ya. Alvin. Bye.